Pemirsa, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai literasi dan juga numerasi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak sekolah. Dan pemirsa, di episode kali ini Axel sudah bersama dua orang hebat yang ada di sebelah Axel. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Bulukerto II dan juga Komite Sekolah SD Bulukerto II. Ada Bapak Iwan Adi di sini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Arif Rahman. Selamat pagi. Kece sekali Bapak Arif ya. Dari tadi datang tuh kayaknya udah pesonanya tuh wah luar biasa ya Pak ya. Bapak siap ya kita mau ngobrol-ngobrol hari ini ya. Oke. Jadi pemirsa, kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol mengenai literasi dan juga numerasi di sekolah masing-masing. Mungkin untuk pertama kita akan ngobrol bersama Bapak Iwan Adi terlebih dahulu selaku Kepala Sekolah dari SD Bulukerto II. Bapak, setiap sekolah pasti memiliki visi dan juga visinya, dan juga pasti visi dan juga misinya memiliki beragam tujuan, Bapak. Betul. Namun untuk meningkatkan kesadaran literasi dan juga numerasi, khususnya di SD Bulukerto II, itu seperti apa, Bapak? Visi misi yang Bapak canangkan? Jadi visi misi sekolah kami berangkat dari visi misi sekolah kami adalah memang sekolah kami itu diharapkan mempunyai pembelajaran yang unggul sehingga menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa. Itu yang tentu utama. Yang kedua berprestasi, literat, berbudaya lingkungan, dan inklusif. Seperti itu. Jadi memang literasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali ya Bapak ya. Apalagi di sekolah dan juga di kalangan anak-anak sekolah dasar. Betul, karena sekolah dasar literasi numerasi itu hal yang menjadi dasar. Setiap pembelajaran, setiap apa materi yang disampaikan Bapak Ibu guru itu agar siswa itu menangkapnya dengan maksimal. Betul. Literasi dan numerasi itu adalah hal utama yang harus kita tanamkan ke anak-anak yang sebagai modal. Betul. Apalagi kita tahu juga pendidikan karakter itu penting banget ya Bapak ya. Betul. Mengenai apa yang harus disiapkan, terutama anak-anak sekolah dasar ya Bapak ya, yang nantinya juga akan ke jenjang selanjutnya di SMP dan juga SMA. Literasi ini memang sangat dipentingkan sekali dan juga harus ditanamkan sedari dini ya Bapak ya. Betul. Untuk bisa menunjang nanti ke pendidikan yang lebih meningkat lagi seperti itu. Nah, dari Bapak sendiri Bapak, kalau program literasi dan juga numerasi khususnya di SD Bulukerto II itu seperti apa saja Bapak? Iya. Jadi program literasi dan numerasi itu memang menjadi hal yang utama. Gimana cara kami itu melakukan inovasi-inovasi sehingga dalam pembelajaran atau pembiasaan atau budaya literasi numerasi itu bisa menjadi menyenangkan buat anak-anak, bermakna juga sebagai bekal nanti anak-anak ini menghadapi zamannya akan datang. Iya, betul. Yang jelas ada beberapa program. Yang utama adalah setiap hari kami ada program pembiasaan, salah satunya untuk literasi dan numerasi kami lakukan setiap Rabu, namanya Rabu Literasi. Rabu Literasi. Di sana ada bukan hanya literasi membaca senyap dan menulis, tetapi kami ada 6 program literasi Rabu Literasi, yaitu literasi sains, jadi anak-anak belajar tentang sains yang menyenangkan, literasi budaya, jadi anak-anak harapannya literat terhadap budaya, terutama budaya lokal yang ada di Bulukerto tentunya. Literasi bahasa kami juga menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Indonesia, juga bahasa-bahasa yang lain. Terus literasi finansial. Kami memberikan bekal untuk anak-anak bagaimana cara mengelola uang sakunya, digunakan untuk apa, dan belanjanya di kantin pun seperti apa, sehingga anak-anak itu sudah terbiasa mengelola keuangan. Betul. Ada literasi digital. Jadi kami mengenalkan anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa literat, bisa paham tentang perkembangan ilmu pengetahuan terutama di teknologi. Iya. Begitu. Wow, luar biasa ya. Kalau di sini ada banyak penonton, mungkin saya mau tepuk tangan dulu sama orang-orang di sini karena memang banyak sekali program yang dicanangkan oleh SD Bulukerto II ini. Dan tadi yang sangat menarik perhatian saya adalah literasi finansial. Iya. Ya Bapak. Dan itu merupakan salah satu hal juga yang memang harus dipersiapkan ya Bapak ya. Betul. Karena ya di era digital ini dengan informasi yang sangat luar biasa juga untuk penyebarannya. Anak-anak ini tergantung bahwa uang yang diberikan oleh orang tua ini harus bisa dihabiskan gimana pun caranya, gitu ya Bapak ya. Tapi kalau kita dari sekolah juga, yang notabene sekolah juga merupakan rumah kedua bagi siswa, ya sebagai seorang guru ya Bapak juga, itu juga harus mempersiapkan mengenai literasi keuangan sedari dini mungkin. Nah Bapak, kalau boleh tahu,
apa sih yang mendasari Bapak, terutama yang itu tadi yang sangat menarik, literasi keuangan. Kenapa Bapak ingin mengajarkan ini kepada anak-anak khususnya di SD Bulukerto 2? Iya, itu berkaca dari kita, pengalaman saya sendiri, kita baca-baca dari penelitian-penelitian, kebanyakan orang-orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengatur keuangan. Betul. Jadi hal pembelajaran tidak bisa serta-merta orang itu bisa, apalagi mengatur keuangan kayak betul. kita itu. Jadi mohon maaf saya sampaikan, kita itu sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji segitu, kalau memang kita tidak benar-benar merencanakan finansial kita, mengatur finansial kita, pasti akan habis di bulan itu. Iya, betul. Nah, karena itu kami merasa sangat terpanggil untuk memberikan bekal anak-anak bagaimana mengatur keuangan walaupun keuangannya hanya sebatas saku. Betul. Nah, di situ misalnya anak minimal setiap harinya anak harus menyisakan uang 20% dari uang sakunya. Nanti setiap hari Kamis itu ada Bank Jatim yang datang ke sekolah kami, yang untuk dari uang anak-anak ini ditabung di Bank Jatim. Oh wow, berarti berkolaborasi dengan Bank Jatim juga ya Bapak ya. Ini juga luar biasa sekali ya pemirsa, bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca saja ya Bapak ya, betul ya. Tapi juga ada literasi keuangan, literasi digital, dan juga literasi yang lainnya. Bapak Arif, sebagai komite Bapak, bagaimana melihat program kerja yang sangat luar biasa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Iwan dan juga Bapak juga mungkin, bagaimana sih Bapak sebagai komite sekolah mendukung program kerja yang sangat luar biasa ini Bapak? Ya, yang jelas gini, pada intinya dari Kepala Sekolah Pak Iwan ini memang konsentrasi kepada satu pendidikan. Betul. Kami sebagai komite ini mendukung semua program-program yang diberikan oleh sekolah kepada wali murid, di mana tetap konsentrasi dalam satu pendidikan, mulai dari keagamaannya, dari kebudayaannya, terutama budaya sopan santun. Sopan santun, baik. Gerakannya mulai dari pagi di sekolah semua sudah mencoba untuk dibelajarkan salim kepada Nah, ini kami sangat mendukung karena mulai dini ditanamkan. Betul. Dari sini memang kita sekolah tidak boleh memikirkan masalah infrastruktur. Iya, betul. Yang memikirkan adalah komite sama stakeholder yang ada di lingkungan. Iya, betul. Jadi kita dari komite ini juga mengumpulkan semua stakeholder yang ada di lingkungan, bagaimana mengembangkan suatu fasilitas, terus mendukung program. Ini kita dukung dari komite sama stakeholder yang ada di lingkungan SDN Bulukerto 2. Iya. Jadi guru-guru ini, para pendidik ini konsentrasi kepada muridnya. Iya. Jadi tidak tidak menjadikan titik mikirkan itu. Kita dukung terus support, dan kalaupun ada hal yang lain ya kita bicarakan bersama-sama. Iya, betul. Mungkin apa hal butuh ini kita bicarakan bersama-sama dengan komite, bagaimana program ini berjalan. Harapan kami kan juga sekolah kita ini menjadi sekolah sing bukan menjadi yang unggul ya, tapi menjadikan suatu sekolah ini yang berkualitas. Betul. Jadi kita tetap menjaga pendidikannya, bagaimana anak-anak semua berprestasi. Ya, percuma unggul kalau tidak berkualitas ya Bapak ya. Apalagi kayak tadi budaya sopan santun, terus karakternya seperti apa, itu juga akan menunjang dari pengimplementasian dari literasi dan juga numerasi gitu ya Bapak ya. Saya tadi tertarik dengan salah satu kalimat bahwa guru ini tidak perlu memikirkan untuk fasilitas dan juga lainnya Bapak, seperti itu ya. Dari komite saja maksudnya. Nah kalau dari Bapak sendiri, pengennya Bapak ya kalau sudah berunding dari pihak sekolah juga, apa sih yang ingin dikembangkan, terutama infrastruktur ya Bapak ya, mengenai pendukungan literasi dan juga numerasi di SD Bulukerto 2? Ya, yang jelas masalah fisik kan kalau kita semua bukan dari SDN Bulukerto 2 aja ya. Mungkin dari semua sekolah ini yang jelas SDN negeri ini kan sudah bangunnya sudah buka semalam. Ya, betul. Ya, dari SDN negeri semua ya, yang ada di Kota Batu. Nah ini kan kita nggak harus langsung total untuk membangun infrastruktur langsung, tapi kan step by step. Betul. Mana yang kita nggak perlu direhab atau perlu diperbarui, atau mungkin juga perlu yang
percantik. Iya. Ini yang komite yang kita Iya. yang memikirkan seperti itu. Jadi sekolah sih nyaman juga. Iya, betul. Nyaman antara komunikasi dengan komite, dengan stakeholder yang ada di lingkungan. Betul. Terus wali murid juga sama-sama juga bekerjasama dengan sekolah. Bagaimana pendidikan sekolah ini juga kan di rumah. Iya. Enggak. Dan bikinkan yang sing gini enggak. Iya. Jadi memang kalau sudah di sekolah ya hubungannya diharapkan nanti orang tua mengantarkan anaknya saja ke sekolah bisa menikmati fasilitas yang sudah diberikan begitu ya Bapak ya. Betul ya Pak. Oke, baik pemirsa, kita nanti akan masih berbincang-bincang bersama dua orang hebat yang sudah duduk bersama saya, tapi tetap bersama kami di Ngopi. Baik pemirsa, kembali bersama saya Saladrian, masih di program Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Masih bersama dua orang hebat di sebelah saya, ada Bapak Iwan Adi dan juga Bapak Arif Rahman dari SD Bulukerto 2, Bapak. Betul. Bapak, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai program dan juga peran komite sekolah untuk meningkatkan program literasi dan juga numerasi. Tapi tadi itu masih belum di-spill, Pak. Programnya itu apa sih Bapak, program unggulan mengenai literasi dan juga numerasi khususnya di SD Bulukerto 2, Bapak? Ya, yang jelas sebelum namanya program, kita karena pendidikan, jadi di kurikulum kita juga sudah benar-benar diperkuat program literasi dan numerasi itu. Nanti sistem pembelajarannya juga selalu kita sangkut pautkan dengan literasi dan numerasi. Kalau ada program unggulan sekarang Rabu Literasi tadi ada yang namanya cas HP. Cas HP. Cas HP. Oke. Jadi itu membaca senyap tiap hari setelah anak-anak pembiasaan, entah itu pembiasaan dari Senin sampai Jumat. Berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan cas HP itu, yaitu membaca senyap pagi hari. Membaca yang senyap dilakukan pagi hari. Ya dilakukan di dalam kelas masing-masing, didampingi oleh Bapak Ibu guru di kelas. Ada juga ada permainan kartu itu setiap untuk literasi ya, untuk numerasi. Jadi Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan kuis tentang matematika dasar yang akan digunakan untuk memperkuat numerasi anak-anak. Betul. Baik, jadi tadi ada 3 ya Bapak ya, Rabu Literasi, cas HP dan juga kartu yang nanti memang untuk mengembangkan dari sisi numerik dari anak-anak sendiri. Nah Bapak, saya tertarik dengan yang namanya cas HP. Apakah itu setiap hari dilakukan dan juga teknisnya itu seperti apa Bapak? Iya, setelah kegiatan pembiasaan pagi itu biasanya kita kumpulkan entah itu di musola atau di halaman. Baru anak-anak melakukan karena kita ada program Anak Indonesia Hebat itu kan sudah senam, ada menyanyikan lagu Desa Raya. Berikutnya anak-anak berbaris masuk ke kelas. Dimasuk di kelas itu dikondisikan sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa, Bapak Ibu guru selalu melakukan kegiatan literasi dan numerasi di kelas. Itu bisa paling enggak 15 menit di awal pembelajaran itu untuk mengapersepsi anak-anak, mengingatkan anak-anak tentang literasi dan numerasi. Iya, Bapak. Jadi itu. Memang luar biasa sekali ya, banyak sekali program yang ditawarkan dan mungkin juga bisa menjadi salah satu program yang dicontoh di rumah ya pemirsa. Ada cas HP yang mungkin maknanya sedikit berbeda dengan artinya aslinya ya Bapak ya. Iya. Jangan kita cas HP melakukan pengisian daya untuk gawai atau handphonenya. Namun ini memiliki arti yang berbeda, yaitu membaca senyap di pagi hari. Sebetulnya jadi filosofinya sama. Jadi ini sebagai upaya kami untuk mengecas anak-anak lagi kegiatan literasi dan numerasi anak. Iya betul. Ya memang benar ya. Tadi Bapak juga sempat bilang kalau dikumpulkan di satu tempat, terus juga diberikan mentoring juga dari guru untuk membaca buku untuk mengisi nih ilmu-ilmu seperti itu ya Bapak ya. Betul, baik, Mas. Bapak Arif.
Lagi-lagi sebagai komite yang berhubungan langsung bersama orang tua dan juga dengan sekolah, melihat program yang seperti ini dan juga mungkin karena kan program tadi kan sudah luar biasa ya Bapak ya. Kalau dari orang tua sendiri gitu, bagaimana Bapak tanggapan mereka mengenai program yang sangat luar biasa ini? Iya, yang jelas semua orang tua SDN Bulukerto 2 sangat mendukung. Karena merasa bahwa anaknya sudah tidak bahasanya itu kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang ada di sekolah SDN di luar SDN Bulukerto 2 ini sudah menjadikan barometer orang tuanya. Oke, wow. Barometer orang tuanya. Jadi bahasa kasar itu orang tuanya itu bangga. Iya. Ya penerapan dari segi religiusnya itu setiap pagi memang di sekolah Buddha ini ada suatu hafalan Al-Quran di religiusnya. Jadi akhirnya orang tua yang nggak sempat untuk mengajarkan ngaji itu akhirnya tahu bahwa anaknya sudah hafal. Iya. Yang juga mengaji merupakan literasi juga ya Bapak juga. Ya. Betul. Iya. Nah, maka daripada itu kan kemarin sudah saya sampaikan sama Pak Iwan sama guru yang lain kita musyawarah. Bagaimana kita itu coba membatasi murid juga. Karena apa? Karena kita mengukur dari kualitas juga. Baik, betul. Semakin banyak muridnya nanti semakin kualan juga. Betul sekali. Makanya kita coba untuk membatasi semua murid yang ada di SDN Bulukerto untuk pendaftaran baru. Oke, baik. Supaya lebih kesentrasi lagi di mana murid betul-betul keluar dari SDN Bulukerto 2 ini betul-betul terbekal. Oh iya, betul. Karena guru juga terasa mudah. Iya, betul. Langsung murid bisa menerima. Iya. Orang tua juga puas. Betul. Nah, akhirnya sekolah kita menjadi sekolah yang berkualitas juga. Iya, betul. Berarti konsepnya yang beruntung aja ya Pak yang masuk ke SD Bulukerto 2 ya Pak karena bulan ini sudah kami tutup. Sekolah negeri yang menutup pendaftaran sekolah kami. SD Bulukerto 2. Karena jadi memang sudah penuh. Anak-anak spesial semuanya nanti akan mendapatkan treatment yang luar biasa juga ya Bapak ya mengenai program kerja yang telah dicanangkan tadi. Kembali ke Bapak Iwan. Tantangannya Bapak sekarang, karena kan kita tahu juga sekarang Gen Z yang namanya atau Gen Alpha ya Bapak. Memang kita sudah tahu kalau mereka ini hidup dengan gawai yang perannya sangat luar biasa. Dikit-dikit HP, mau informasi HP, YouTube, Instagram, TikTok gitu ya Pak ya. Apalagi kalau kita sekarang ngomong tentang literasi, itu kan juga bukan hanya membaca lewat buku saja, tapi juga bisa menggunakan handphone, laptop, dan juga media lainnya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat amat luar biasa ini Bapak, apalagi di SD Bulukerto 2 juga mungkin juga menerapkannya juga. Apakah ada tantangan tersendiri Bapak mengenai anak-anak yang sekarang sudah terbiasa dengan adanya handphone atau gawai dengan peningkatan literasi dan juga numerasi? Ya. Dari beberapa kami diskusi dengan wali murid dan sebagainya, memang tantangan yang paling berat itu adalah pengkondisian anak-anak di rumah. Setelah kita lakukan pembiasaan, Bapak Ibu guru juga melakukan asesmen ke anak-anak, ternyata masih ada beberapa anak yang datang ke sekolah itu, mohon maaf, mukanya itu kayak capek banget. Sehingga ditanyalah sama Bapak Ibu guru, kamu tidur jam berapa? Ternyata tidurnya terlalu dini, kurang istirahat. Di situ tantangan, jadi yang saya simpulkan tadi, tantangan yang terbesar adalah kurang pedulinya wali murid terhadap pengawasan anak penggunaan teknologi itu. Iya. Kita di sekolah sudah memfasilitasi anak-anak penggunaan teknologi yang berguna, yang tepat guna istilahnya ya. Teknologi digunakan memang untuk pembelajaran literasi dan numerasi, tetapi kadang-kadang di rumah anak-anak penggunaan teknologi itu kan sudah main game yang lupa waktu. Itu yang tantangan yang harus kita hadapi di sekolah. Di samping itu, karena program literasi ini juga nggak bisa kita tepat waktu, misalnya kita tentukan pembiasaan anak-anak pagi 30 menit. Kadang-kadang ini waktunya karena terasik, terutama kalau literasi sains gitu ya. Betul. Jadi karena itu menarik sehingga waktu itu molor, sehingga
tantangan sekolah itu bagaimana menyesuaikan pembelajaran di awal itu jangan sampai di jam-jam pertama itu berkurang materinya tidak tersampaikan ke anak-anak. Betul. Jadi memang masih mendukung ya Bapak mengenai digitalisasi dan juga penggunaan teknologi sangat mendukung sekali. Tapi jangan lupa bahwa peran anak-anak itu adalah kewajibannya pastinya sekolah ya Bapak ya. Dan juga mendapatkan materi juga. Teknologi pendukung ya pemirsa, jadi bisa digunakan sebagai alat bantu untuk dapat mengakses informasi dan juga materi pastinya. Pemirsa, ini perbincangan yang tidak akan selesai ya kalau kita membahas mengenai literasi dan juga numerasi, apalagi program kerja yang sangat luar biasa dan juga pastinya bisa dicontoh oleh pemirsa di rumah. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber yang hebat dari SD Bulukerto 2. Tetap di Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan Numerasi. Pemirsa, selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Pintar Literasi dan juga Numerasi. Mungkin pemirsa bertanya-tanya kira-kira Axel sekarang di mana? Sekarang Axel lagi di Taman Hutan Kota yang ada di Jalan Sultan Agung. Memang suasananya rindang dan juga sangat sejuk sekali dan juga enak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol. Dan wah, ada Bapak Sujanto di sana. Halo, Mas Bapak. Axel. Apa kabar? Baik, Pak Axel. Ya, silakan Bapak duduk kembali. Kita santai-santai aja ya, Bapak ya. Bapak Sujianto sudah di sini ya. Bapak, tadi Axel sudah berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Komite mengenai visi, misi dan juga beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan di SD Bulukerto 2. Bapak Sujianto sebagai tim literasi, betul ya Bapak ya? Sekali. Baik, mungkin kita akan kupas tuntas ya pemirsa mengenai program unggulan apa saja, apalagi mengenai literasi dan juga numerasi khususnya di SD Bulukerto 2. Dan mungkin ini juga bisa menjadi percontohan bagi pemirsa yang ada di rumah untuk nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing atau juga di rumah. Bapak, siap. Boleh dijelaskan mungkin tadi kan Axel sudah dikasih tahu sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai program ada Rabu Literasi, terus juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang mendukung literasi dan juga numerasi. Bapak Sujianto sebagai tim literasi mungkin boleh dijelaskan lebih mendalam mengenai program kerja mengenai literasi dan juga numerasi di SD Bulukerto 2. Baik, terima kasih Mas Axel atas waktunya. Juga pemirsa sekalian, bahwa di SD Negeri Bulukerto 2 ini menerapkan Rabu Literasi dan Numerasi. Ini membekali anak-anak kita agar ke depan mereka memiliki dasar yang kuat di dalam khususnya bidang literasi dan numerasi. Nah, dari beberapa literasi dasar, mulai dari literasi sains, kemudian literasi digital, literasi finansial, semua literasi itu akan kita bikin di sekolah kita. Jadi mulai hari Rabu, misalnya Rabu minggu pertama, ini kita fokusnya ke literasi digital. Dengan memanfaatkan Chromebook, memanfaatkan LCD proyektor. Nah, yang sangat menarik ini sebenarnya adalah di literasi sains. Nah, beberapa minggu lalu anak-anak sangat tertarik ketika kita membuat miniatur gunung meletus. Karena di situ langsung terintegrasi juga dengan yang namanya literasi numerasi. Karena di situ harus dihitung bagaimana sebuah gunung meletus dan berapa jarak luapan dari lahar panas dan sebagainya. Ternyata ini sangat menarik di anak-anak kita. Nah, selain dari Rabu Literasi, kita juga punya program namanya Cas HP. Betul. Walaupun tidak dalam arti sesungguhnya, tetapi Cas HP di Bulukerto 2 adalah baca senyap harian pagi. Jadi setiap pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak disiapkan buku pilihan mereka membaca senyap. Ya Pak. Nanti di sela-sela waktu itu Bapak Ibu Guru juga akan menanyakan supaya anak bisa menceritakan kembali apa tadi yang dibaca, manfaatnya apa, judulnya apa, dan apa yang kemudian akan dikembangkan dari bacaan tersebut. Nah, selain itu yang terakhir ini Mas Axel untuk program literasi sekolah kita ada hampir ya sebelum istirahat anak-anak kita tanya secara spontan. Khususnya di bidang numerasinya. Misalnya 24 ditambah 24 berapa?
Mas Axel coba jawab. Ya. 24 ditambah 24. Langsung dijawab. Dijawab betul, istirahat dulu. Oh, baik. Begitu juga nanti ketika pulang. Ya. Ini akan merangsang budaya literasi dan numerasi anak-anak kita. Oke, luar biasa ya. Tadi sempat dikasih tahu oleh Bapak Kepala Sekolah ya pemirsa, dan ini lebih dijelaskan lagi oleh Bapak Sujianto selaku tim literasi. Memang menarik sekali ya, apalagi mengenai cas HP yang bukan arti sesungguhnya juga Bapak ya, tapi memiliki peran yang sangat penting apalagi untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi di kalangan siswa apalagi SD gitu ya Bapak ya. Dan ini Bapak sebagai tim literasi, Bapak Axel kepo sebenarnya. Anak-anak SD ini sudah berbeda dengan anak-anak SD di zaman saya atau zaman Bapak mungkin ya. Ya kita tidak bisa menolak juga bahwa sekarang teknologi juga memang sangat berkembang dengan pesat ya Bapak ya. Dan mungkin tadi salah satu program dari literasi sains yang Bapak jelaskan tadi mengenai gunung meletus itu juga menjadi salah satu terobosan yang bisa dijadikan alat belajar untuk siswa mengenai literasi juga. Karena anak-anak sekarang tuh bosenan ya Bapak. Betul ya? Betul sekali. Baca buku sedikit bosen. Terus disuruh menghitung ataupun buku aja tuh kayaknya bosan gitu rasanya. Jadi memang perlu inovasi-inovasi dari gurunya juga ya Bapak ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apakah program kerja yang Bapak dan juga Bapak Ibu guru di SD Bulukerto 2 ini canangkan ini sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang Bapak? Kurikulum Merdeka. Betul. Baik, terima kasih Mas Axel. Jadi memang untuk saat ini kita sudah mulai akan sedikit pergeseran untuk penyesuaian dengan kurikulum adaptif. Betul. Jadi kita sesuaikan dengan program Pak Menteri yang baru. Iya betul. Di mana setiap satuan pendidikan ini harus menyesuaikan dan dipaskan pula dengan yang disebut dengan kearifan lokal dan juga kompetensi yang ada di daerah tersebut. Nah, berdasarkan tadi Mas Axel bilang bahwa anak-anak kita sekarang sudah berbeda zaman kita dulu. Iya betul. Maka untuk literasi ini kembali kita sesuaikan, kita adaptifkan dengan kemauan siswa. Misalnya dari literasi digital yang kita buat, pertanyaan yang kita mau sampaikan kepada anak-anak itu kita pakai aplikasi. Misalnya menggunakan Quizzes. Mereka terpacu untuk membaca materi atau modul. Kemudian dia akan berlomba-lomba, berlomba-lomba menjawab pertanyaan. Karena di situ secara real time, ranking itu akan saling mengejar. Betul sekali. Nah, ini adalah salah satu terobosan. Memang kami selaku koordinator dari kegiatan literasi di sekolah, ada juga Bapak Ibu guru yang lain. Ada Bu Eni Kusrini itu di literasi sains. Ada Pak Wildan Ahmad Lubis itu di literasi digital, ada Bu Rismawati itu ada di literasi budaya, dan bersama Bapak Ibu guru semuanya. Ini kita bersinergi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan peserta didik kita yang Gen Z, Gen Z, juga beberapa nanti ke depan generasi Alpha, betul. Dan ini kita sesuaikan dengan deep learning dan kurikulum adaptif yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita saat ini. Betul sekali. Bahwa sekarang juga sekarang informasi ya pemirsa bahwa sekarang sudah ada pergeseran dari kurikulum Merdeka dari menteri sebelumnya ya Bapak ya. Sekarang sudah ada menteri baru di masa pemerintahan baru dengan kurikulum adaptif yang memang lebih bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan masing-masing dan juga disesuaikan dengan kebudayaan lokal. Betul, dengan pendekatan ya, deep learning. Deep learning itu juga. Saya sangat setuju sekali ya kalau Bapak tadi bilang bahwa ini bukan hanya peran dari guru saja, tapi peran semuanya ya Bapak ya. Guru pastinya harus memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Bukan kayak zaman dulu ya Bapak ya. Betul sekali. Guru dulu tuh mengajar saja. Jadi memang kalau kurikulumnya seperti itu ya seperti itu aja. Sekarang harus kreatif. Jadi membosankan. Membosankan. Jadi kalau sekarang memang harus bagaimana caranya guru ini berpikir kreatif agar nantinya materi bisa diterima oleh seluruh siswa yang ada di SD tersebut. Karena apa? Ya memang sudah berbeda zaman ya Bapak ya. Memang pendekatannya adaptif itu juga harus diperhitungkan juga. Jadi nantinya bagaimana caranya agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik ya dengan kreativitas dari guru pastinya. Jadi yang pasti Axel garis bawahi di sini adalah sekarang Bapak ya. Literasi itu bukan hanya diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Betul. Ya, tapi seluruh guru dari mata pelajaran apapun itu bisa untuk menjadi sebagai guru literasi juga. Dan yang tidak kalah pentingnya nih Mas Axel, satu informasi
bahwa dari kegiatan literasi dan numerasi yang kita canangkan, ini juga ternyata mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan. Wow, Jadi baik. kita diarahkan oleh Ya. Bapak Kepala Dinas, oleh Bapak Ibu pengawas pembina SD terutama, juga pembina SMP. Ini kita diarahkan agar program-program literasi dan numerasi di sekolah ini memang betul-betul disesuaikan dengan kemampuan dan juga minat siswa-siswa kita. Ya. Tentunya ini dengan adanya usia yang berbeda, misal dari usia SD, kemudian ada usia SMP, tentu ini selalu dikaitkan dengan perkembangan yang ada. Ya, betul, Karena betul. bagaimana juga kita kan ada istilah kodrat alam, kodrat zaman, dan tentunya kita mempersiapkan anak-anak kita agar kelak ini memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Wah, pendidikan karakter ya Bapak Betul ya, sekali. menanamkan karakter sedini mungkin Iya. agar nantinya dibentuknya tuh menjadi orang-orang yang hebat gitu ya Yes. Bapak ya. Bukan yang susah mau ditekuk ya, Nah. dia kayak gimana tidak. Jadi seperti tadi kurikulum adaptif ya. Jadi memang harus diadaptasi dengan karakter masing-masing siswa dan juga Betul. disesuaikan dari siswanya sendiri pastinya. Bapak, Iya. mengenai program kerja yang tadi sudah disampaikan dan juga dijelaskan, banyak Iya. sekali ada cas HP, Iya. lalu ada Rabu Literasi dan juga beberapa program lainnya. Iya. Sempat disebutkan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai literasi keuangan juga. Literasi finansial. Itu. Kalau dari Bapak sendiri Iya. sebagai tim literasi, tolak ukur ataupun indikator keberhasilan dari program kerja yang Bapak laksanakan itu seperti apa Bapak? Iya, jadi memang ending dari program literasi dan numerasi ini adalah memberikan kesadaran kepada siswa Ya. dengan indikator ketika kita bicara literasi baca tulis, tanpa ada program pun, tanpa ada perintah guru, tanpa ada kebutuhan mendesak, ketika ada waktu, anak-anak membaca buku. Ya. Baik itu di perpustakaan, baik itu di ruang baca lainnya. Sebuah indikator bahwa ketika murid kita mau membaca buku tanpa adanya perintah, ini adalah sebuah indikator keberhasilan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara misalnya literasi budaya, bagaimana anak-anak kita ini senang dengan permainan-permainan tradisional. Nah, ini merupakan indikator juga. Termasuk di sekolah kita, anak kita ajari untuk bermain engklek. Ya kan? Kemudian bermain lompat tali, bermain dakon. Nah, mereka akan belajar literasi dan numerasi budaya di situ, menghitung buah kecil-kecil. Dengan mereka sangat gembira bermain, itu merupakan indikator keberhasilan. Tidak hanya bermain gadget, tapi juga bermain tradisional lainnya. Termasuk juga indikator lain, misalnya dengan adanya kita menanamkan karakter, adab, sopan santun, cara berbicara kepada orang yang lebih tua. Ketika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan 6S, biasanya kan kita ada 5S. Betul. Kita ada 6. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, salim. Salim. Ketika itu diterapkan, ketika ada tamu datang, tidak hanya Bapak Ibu guru, misalnya dari stakeholder lain, nah itu mereka menyapa dengan salim. Ini adalah indikator keberhasilan program literasi dan numerasi yang kita terapkan di sekolah kita. Jadi memang bukan hanya mengenai literasi saja ya Bapak, kalau bisa saya simpulkan ya, kalau membahas mengenai keberhasilan, tapi juga pengembangan budaya yang ada juga, dan juga karakter dari masing-masing siswa. Betul. Jadi memang kalau kita membahas literasi tidak akan ada habisnya ya pemirsa ya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa Axel garis bawahi, bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku saja, tapi juga ada literasi budaya, literasi sains, literasi keuangan, pun membaca, menulis, mendengarkan, berbicara itu juga merupakan bagian dari literasi juga. Dan yang sangat saya kagumi di sini adalah dari SD Bulukerto 2, yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris juga ya Bapak ya. Baik pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang kembali mengenai literasi yang tidak akan ada habisnya ini, karena memang dari SD Bulukerto 2 ini memiliki program kerja yang sangat luar biasa. Dan setelah ini Axel masih akan berbincang-bincang kembali mengenai literasi dan juga numerasi, masih di Ngopi. Gimana kalau di sekolah enak enggak?
Enak ya. Tentunya enak sekali dong, soalnya di sekolah kami sangat ramah lingkungan dan temannya baik-baik. Bapak ibu gurunya nggak ada yang galak sama Oh sekali. iya, ini Adit apa juga ya? Bapak ibu Adit gurunya kan senyumnya itu. tidak ada galaknya sama sekali. Pemirsa, masih bersama saya Axel Adrian dan juga Bapak Sujianto di sini, dan juga ada adik-adik, ada Adit dan juga Dila, salah dua siswa dari SD Bulukerto 2. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya bersama Bapak Sujianto, masih dengan topik yang sama ya Bapak ya, Siap. mengenai literasi dan juga numerasi. Di sini ada Adit sama Dila. Halo, apa kabar? Halo, kabarnya saya baik. Baik ya, baik semuanya. Seneng ya diajak sama Bapak Sujianto ke sini ya? Sangat Seneng ya, soalnya kan biasanya di sekolah, terus sekarang akhirnya dibawa ke Taman Hutan Kota. Healing, ya bener sekali, healing ya. Oke, jadi kalau dari Adit sendiri, kalau pas Adit sekolah itu, kalau sukanya itu membaca apa sih? Membaca komik. Baca komik ya, yang ada gambar-gambarnya gitu. Kenapa tuh kalau suka komik, kenapa itu? Ya bagus sih, ceritanya juga panjang, juga sangat menarik untuk dibaca. Iya, iya. Biar bisa dibaca teman juga. Oh iya, iya, berarti memang sukanya yang ada gambar-gambarnya gitu ya. Kayak Dila sukanya bacanya apa? Kalau aku lebih suka membaca cerita tentang fabel. Oh, fabel, iya, 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 iya. Kenapa tuh kok suka fabel tuh kenapa? Karena aku lumayan suka sama hewan. Jadi memang sukanya cerita yang diumpamakan dalam bentuk hewan gitu ya. Nah, nih Adit sama Dila tadi kan Kak Asal udah ngobrol-ngobrol sama Bapak Sujianto tentang kegiatan adik-adik ini pas di sekolah. Katanya ada yang namanya Rabu Literasi. Nah, pas Rabu Literasi itu kalian ngapain aja sih? Dila dulu boleh? Boleh. Literasi di sekolah kami ada salah satunya ada Rabu Literasi. Di dalam Rabu Literasi ada banyak sekali literasi-literasi yang sangat bagus dan juga keren. Ya. Ada literasi baca tulis, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, literasi finansial, dan juga literasi kewargaan. Oke, ada literasi kekeluargaan yang belum disampaikan Bapak tadi ya Pak ya. Iya. Apa itu Bapak? Iya, jadi kalau kewargaan itu kita kan bekerja sama selain warga sekolah dengan Pak RT ya, dengan Pak RW, bahkan kita semua datang kemana kantor desa itu Dit? Kantor desa. Oh iya. Kita juga pernah ke kantor kecamatan, bahkan kita ke ini kantor pos. Oh, kantor pos juga. Artinya dengan begitu anak-anak selain juga di dalam sekolah, kita juga akan go keluar untuk bertemu dengan warga-warga di sekitar. Oke, literasi Gitu. kewargaan ya Bapak ya. Berarti bukan hanya di sekolah saja, Iya. tapi juga peran-peran pendukung di luar sekolah, di sekitar Iya, sekolah juga betul dilibatkan sekali. juga. Nah, seneng nggak sih kalau ada kegiatan Rabu Literasi kayak gitu, Adit? Sangat senang banget. Seneng banget dia. Adit bisa ngapain aja itu kalau hari Rabu Literasi itu? Kadang bisa membaca, Hmm. nulis, terus main bersama, Hmm. dan terus apa Pak? Yang mainan alat tradisional itu apa saja? Oh ya. Alat tradisional. Engklek, Yoyo, yoyo, gangsing, Gangsing. Engklek juga kan? ya dan masih banyak lagi. Oh iya. Jadi memang bener ya pemirsa yang tadi disampaikan bahwa bukan hanya literasi mengenai membaca saja. Bosen ya Bapak ya. Bosen. Kalau kita nggak diimbangi dengan permainan. Permainan juga bukan hanya dari HP saja ya yang perlu digarisbawahi, tapi juga permainan tradisional ya Bapak ya. Kita tidak boleh melupakan kebudayaan sendiri pastinya. Nah, kalau Adit sendiri nih, apakah pada saat melakukan kegiatan membaca itu tuh disuruh dulu sama guru atau nanti Adit langsung membaca sendiri? Membaca sendiri. Gitu. Mau membaca sendiri ya? Kalau Dila? Sama harus kita itu harus membaca sendiri tanpa disuruh. Nah, ini kan kalau di depan bapaknya ya. Tapi kalau di rumah Adit sama Dila membaca juga apa enggak? Biasanya baca. Oh, kadang baca sih ya. Oh, di HP. Iya. Kalau ini boleh tahu Bapak, ini kalau di sekolah apakah diperbolehkan membawa gawai? Nah, khusus di kelas kami, karena sudah kelas 5 ini kan masa transisi ya. Iya, betul. Kalau kelas 1, 2, 3 karena masih kecil belum boleh. Ya. Tapi khusus kelas 5 dengan pemantauan kami selaku Bapak Ibu pendamping di kelas, kita perbolehkan. Diperbolehkan. Iya, Bapak, dengan ya. ada syarat-syarat tertentu. Apa itu Bapak? Misalnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kuis-kuisis. Ya, betul. Kemudian mencari materi atau modul-modul yang dibutuhkan. Nah, kadang-kadang tanya Adit, Pak boleh mainan? Pernah tanya gitu kan? Iya. Gimana kalau tanya ke Pak Ji? Pak, boleh mainan HP apa tidak? Jawaban Pak Ji gimana?
Boleh. Boleh asalkan. Asalkan belajar. Nah, gitu. Sehingga permainan boleh, tetapi tidak boleh yang porsinya terlalu besar. Oh, ya. Jadi HP itu, perangkat KW itu kenapa kok kita perbolehkan dengan pengawasan? Agar nanti kita ini kan sudah generasi milenial ini, Mas Axel. Milenial, ya. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan permainan anak-anak zaman sekarang, Betul. kita nggak tahu, kita nanti malah loh ini gurunya tidak bisa, muridnya lebih pintar. Iya, Maka dari itu betul. kita bisa ada tarik ulur di situ. Iya, betul, betul. Boleh membawa gawai, tapi dengan pengawasan sehingga ini pemanfaatannya lebih bisa terarah. Iya, betul sekali. Karena ya memang tidak bisa dipungkiri Bapak ya, anak-anak seadi dan juga Iya. sedila ini semuanya pada jago-jago Lebih main jago. HP-nya gitu ya. Apalagi kayak mau nge-searching apa gitu kan sudah bisa sendiri gitu Betul ya Bapak sekali. ya. Jadi memang di sini bukan hanya adik-adik saja yang belajar tapi juga Iya. Bapak Ibu guru juga Betul belajar sekali. ya Bapak ya. Bapak, Iya. harapannya dengan adanya program literasi dan juga tadi sudah ada testimoni dari anak-anaknya langsung ya Bapak ya Iya. mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, harapannya nanti ke depannya itu seperti Iya. apa. Karena memang adik-adik ini kan nanti juga akan bertransisi, akan ada masanya untuk keluar dari sekolah dan juga berganti Iya. dengan adik baru. Nah, harapan dari Bapak Baik. bagaimana? Terima kasih Mas Axel. Harapan kami selaku pendidik, terutama kepada Ade dan Dila, juga umumnya kepada seluruh siswa di Indonesia dimanapun berada, bahwa pandai itu sangat diperlukan, cerdas iya, bernalar kritis bagus. Tetapi bagaimana kepandaian nalar kritis itu juga harus dibarengi dengan adab yang baik, sopan santunnya, kemudian bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, unggah-ungguh di dalam adat ketimuran ini harus tetap terus digali dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Khusus bicara tentang literasi dan numerasi, anak-anakku, yuk kita adalah bangsa yang besar. Maka kita harus mau meningkatkan kompetensi literasi kita, meningkatkan numerasi kita dari intrinsik ya, dari dalam diri anak-anak sekalian. Karena kita berharap dalam menuju Indonesia Emas kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, Betul. khususnya bidang literasi dan numerasi. Gali dari kesadaran diri dan motivasi intrinsik. Demikian Mas Axel. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapaknya ya. Keren sekali. Terakhir kalau dari Adit, harapannya pengennya nanti tentang literasi di sekolah itu kayak gimana sih? Lebih diperbanyak belajarnya, mainnya. Iya. Berarti Adit ini suka yang belajar gitu ya Bapak ya? Iya. Jadi lebih suka belajarnya diperbanyak, mainnya dikurangi. Di sekolah nanti boleh ditambah literasi biar menjadi lebih menarik. Dan nanti kalau kita sudah lulus, nanti ada adik-adik kelas yang ingin daftar di sekolah kami. Oh iya, melanjutkan ya berarti. Jadi nanti nggak hanya berhenti di Adit sama di Dila saja, tapi nanti sampai adik-adik kelasnya bisa merasakan literasi dan juga program yang keren-keren itu tadi ya. Oke, tos dulu. Oke, tos. Bapak Iya. terima kasih Siap, banyak sama-sama, ya. Mas Pemirsa, Axel. kita tadi sudah berbincang-bincang yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Bulukerto 2 dan juga didampingi oleh Bapak Komite Sekolah dari SD Bulukerto 2 juga, dan sekarang saya sudah berbincang dengan Bapak Sujianto dan juga adik-adik dari Iya. SD Bulukerto 2. Sangat luar biasa sekali, dan juga yang bisa saya ambil kesimpulan di sini adalah yang Bapak Kepala Sekolah tadi bilang bahwa percuma sekolah itu unggul tapi kalau tidak berkualitas ya Bapak ya. Dan SD Bulukerto 2 ini membuktikan bahwa sekolah yang pastinya sudah unggul dan juga berkualitas dengan program literasi dan juga numerasi yang sangat luar biasa. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program Ngopi, dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngopi, ngobrol pintar literasi dan numerasi.